Kenapa pilihnya kelas nari? Pengen belajar kayak dance. Oh gitu, seneng ya sama dance ya? Ya aku lihat di sini udah banyak banget performance yang sebenarnya mereka nggak yang terlalu ahli-ahli banget, cuman karena cover up dance dari TikTok dan segala macam, mereka bisa banget loh untuk mendapatkan uang dan menghasilkan uang dari sana gitu. Itulah kenapa aku ngeliat sekarang tuh menari tuh bisa jadi ladang pencarian juga nih sebenarnya buat anak-anak gitu loh. Makanya aku mau kalau aku bisa dengan hal yang susah pada saat di zaman aku dulu, kalau sekarang udah punya akses banyak, which is mereka harusnya bisa lebih tinggi lagi jalannya gitu. Semua anak-anak KHL Ceria itu pas kita ajarin nari itu semua udah pinter-pinter, meskipun ya kendalanya sih ada lah pasti ya, terutama yang di anak kecilnya. Nah tapi terbukti loh banyak banget anak-anak yang udah aku didik sama teman-teman yang lain ya, yang ngedidik tuh dari mereka nggak bisa apa-apa sampai sekarang jadi jago banget narinya, bahkan lebih jago daripada kakak-kakaknya. Keren banget. Karena aku mulai push mereka biar kayak nggak apa-apa, kalian pasti bisa gitu kan. Nah sekarang mereka semuanya udah mulai kayak lebih jago, terus kayak pede dengan gerakannya mereka gitu. Aku juga berharap apapun yang kakak Catherine, kak Aden sama aku tampunin ke mereka bisa gunakan di saat jeda, entah itu buat ngajarin orang, entah itu buat cuma untuk di sekolah tampil gitu. Aku berharap apapun yang kita ajarin ke mereka bisa mereka gunakan di hidupnya sendiri masing-masing gitu, berguna gitu. Halo Sobat KHL Ceria. Hari ini kita mau belajar di kelas Nari. Oke. Kira-kira kita mau ngajar nari apa nih Kak Catherine? ngajar apa ya? Penasaran nggak? Kalau penasaran, ayo ikut. Let's go. Sobat KHL, kali ini kita akan meliput kelas tari di bimbel gratis KHL Ceria Pusat. Tahu nggak sih, ini adalah salah satu kelas yang peminatnya cukup besar di bimbel KHL Ceria. Kayaknya kebanyakan adik-adik yang bimbel di KHL Ceria itu adalah tipe yang seneng banget dengan aktivitas fisik. Ya mungkin karena udah capek juga kali ya di sekolah belajar akademis. Nah sekarang waktunya untuk ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kreativitas mereka. Ayo semua, berdiri yuk. Seperti biasa ya, mau bikin barisannya. Kemudian oke, langsung bikin barisan. Seluruhnya macam depan, gerak. Macam depan, ke depan, tangannya ke depan, munduran. Oke, dirapiin ya barisannya supaya kalian gak sempit nari. Oke, tegak gerak. Rentangkan tangan, gerak. Geseran. Geser, jangan kayak line up. Oh, sempit-sempitan. Geser sayang, buka tangannya. Oke, gerak. Nah, hari ini kita ada di kelas apa? Siapa yang hari ini mau belajar nari? Yeay. Saya mau pemanasan nggak? Oke, kita mau pemanasan dulu ya. Siapa yang mau pimpin pemanasan? Siapa yang mau pimpin pemanasan? Imam tadi kan? Aku mau kasih pilihan. Kalian hari ini mau belajar lagunya Baby Monster yang Like That, atau lagunya Jennie
yang like Jennie tapi yang di mix, atau yang Justin Bieber yang ini mini. Tiga itu dulu. Mau yang mana? Yang coba angkat tangan yang Baby Monster. Belum mulai udah kalah. Belum mulai udah kalah ya. Coba yang mau like Jennie. Bukan pada bisa. Bukan pada bisa. Emang belum belajar? Oke, like Jennie ya, tapi like Jennie-nya bukan yang itu ya, yang di mix gitu. Bentar ya, saya setel dulu lagunya. Pertama gerakannya satu. Jadi kakinya dibuka. 1 and 2. Pernah kan? Maju. Yaudah, ayo. 2, 3. 1 and 2. Haro. Tendang. Yes. Jadi, 2, 3. 1 and 2 and 3 and 4. Dari sini? Bisa? Ulang ya. 2, 3. 1 and 2 and 3 and 4. 5 and 6. Ya, jadi kayak diputar ya. Jadi 5 and 6 M di sini J 7 8. Bisa? Jadi dari balik kanan terus kiri. Bisa ya? Ulang ya. 2, 3. 1, 2 and 3 and 4. 5, 6, 7, 8. Dari sini bisa? Aman? Salah bisa nggak? Bisa. Ulang ya. Hai. Ini dengan kakak siapa aja? Coba dong perkenalkan diri. Halo, aku Kak Catherine. Halo, aku Kak Enja. Kita berdua ngajar nari di Bimbel Gratis Kahal Ceria. Kalau aku, kebetulan aku tuh udah ikut Kahal Ceria ini dari pertama kali Kahal Ceria itu berdiri. Sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, dari situ aku udah mulai ngajar nari buat anak-anak sampai sekarang. Apa yang bikin Kak Catherine tuh mau ngajar nari? Karena aku tuh seneng nari kan yang pertama. Terus yang kedua aku tuh ngeliat potensi mereka tuh sebenarnya benar-benar bagus banget. Tapi sayang aja tuh mereka tuh nggak punya wadah untuk mencurahkan talenta mereka gitu. Jadi aku sebagai kakak yang bisa ngajar nari, ya aku berusaha untuk ngajar mereka nari supaya jadi penari yang hebat. Nah, tapi terbukti loh banyak banget anak-anak yang udah aku didik sama teman-teman yang lain ya, yang ngedidik tuh dari mereka nggak bisa apa-apa sampai sekarang jadi jago banget narinya, bahkan lebih jago daripada kakak-kakaknya. Keren banget. Kalau Kak Angel? Kalau aku mulai bantuinnya itu di 2020-an. Nah, pas itu aku belum ngajarin nari. Nah, aku baru ngajarin nari di akhir 2023. Kalau aku pengen ngajar nari juga karena ngeliat anak-anaknya sih, mereka tuh apa ya, seneng gitu nari. Terus juga mereka tuh kebanyakan bisa nari, cuman karena mereka malu, jarang berekspresi, jadi kadang mereka takut salah gitu. Terus kadang karena aku mulai push mereka biar kayak nggak apa-apa, kalian pasti bisa gitu kan. Nah, sekarang mereka semuanya udah mulai kayak lebih jago, terus kayak pede dengan gerakannya mereka gitu. Manfaat apa sih untuk adik-adik dengan belajar menari? Oke, manfaatnya itu banyak banget ya. Yang pertama pasti ngelatih kepercayaan diri. Bener banget sama yang tadi Kak Angel bilang. Coba pakai lagu dulu ya. Kebanyakan dari anak-anak itu kan pasti rata-rata tuh kayak introvert, terus merasa nggak pede, merasa minder. Tapi dengan belajar nari, namanya nari kan kita mengekspresikan wajah kita, tubuh kita. Nah, dari situ mereka tuh belajar untuk lebih percaya diri lagi. Terus udah gitu, yang kedua udah pasti sehat. Nah, kalau kalian mau lebih sehat, nah kalian harus nari. Rajin-rajin nari ya. Kalau kalian ke sekolah olahraga, kalian nari aja. Itu bener-bener bikin tubuh kalian tuh sehat deh, karena semua badan kalian tuh gerak. Nah, kayak anak-anak Kahal Ceria terbukti mereka tuh semua pada kuat-kuat banget. Nah, terus yang ketiga, mereka itu jadi lebih bisa kreatif. Mereka jadi lebih bisa mengekspresikan gerakan-gerakan apa yang ada di pikiran mereka dari mereka lihat
TV, YouTube, video segala macam. Nah, mereka mengekspresikan di dalam pikiran mereka sampai akhirnya mereka bisa menciptakan koreografi sendiri kayak gitu. Yang ngajar nari itu ada 3 kakak. Pertama aku Kak Catherine, di sini Kak Angel, di sini ada Kak Catherine, terus ada satu lagi kakaknya lagi ngajarin yang lain itu Kak Adrian, dia cowok ya guys. Nah, biasanya aku tuh ngajarin gerakannya di mudah ke sedang gitu. Nah, kalau Kak Catherine ini dia lebih ke sedang ke sulit. Nah, kalau Kak Adrian ini paling sulit gerakannya. Jadi kadang kalau anak-anak suka komplain ke aku bilang, "Kak, ini Kak Adrian susah banget gerakannya." Tapi kan justru kita semakin lama harus didik mereka ke tahap yang makin susah. Kalau di mudah-mudah terus kan mereka nggak bakal berkembang. Jadi itu ada 3 kakak tuh. Kendalanya apa sih ketika mengajar anak-anak dalam menari dari Kak Catherine dulu deh? Kalau kendalanya sih pertama kan mereka kan dari segala usia ya, dari anak-anak kecil sampai anak-anak yang paling gede. Nah, biasa tuh yang anak-anak kecil itu susah fokus karena kan pasti mereka maunya main kan, atau mungkin kok gerakannya susah nih aku nggak bisa, terus mereka udah males nggak mau ikutan lagi gitu, atau mereka tuh kayak nggak bisa ikutin gerakan kita gitu. Tapi nanti yang gede-gede beda nih, mereka tuh lebih semangat, lebih bisa gerakin karena mereka lebih bisa untuk ikutin gerakan kakak-kakaknya kan, jadi tuh mereka lebih semangat. Tapi nggak apa-apa kok, semua anak-anak Kahal Ceria itu pas kita ajarin nari itu semua pada pinter-pinter, meskipun ya kendalanya sih ada lah pasti ya, terutama yang di anak-anak kecilnya. Terus yang kedua kalau misalkan yang anak-anak dewasanya itu lebih ke ngobrol sih ya, Kak Angel ya, mereka tuh lebih sering kayak ngobrol sendiri, bercanda sendiri gitu. Tapi overall mereka tetap ngikutin kita kok. Nah, kalau yang Kak Angel hadapi kayak gimana? Kalau ini sesuai yang Kak Catherine bilang, emang banyak umurnya. Nah, kadang tuh anak-anaknya tuh suka apa ya, kalau mereka nggak bisa, kadang mereka kayak jadi malas terus diem-diem aja gitu. Jadi kayak kita udah ngelanjutin gerakan yang lain kayak ada beberapa yang diem aja karena mereka susah ngikutinnya gitu kan. Tapi kadang aku juga nge-push mereka bilang, "Gak apa-apa, kalian kalau mau tanya aja." Tapi terkadang mereka suka masih malu-malu buat tanya gitu kan, sampai aku harus tanya gerakan yang ini. Nah, baru mereka ngangguk-ngangguk kalau gerakan ini yang susah, aku baru ajarin ulang. Kalau yang remaja sih iya sih gitu yang Kak Catherine bilang, mereka sering ngobrol sendiri. Kayak mereka yang kecil-kecil dan remaja tuh kurang bergaul menurut aku, kurang kayak disapa gitu. Kakak remajanya kurang sapa ke adik-adik yang kecil, juga mungkin adik-adik yang kecil takut gitu ngobrol sama kakak yang remaja. Itu sih kendalanya. Okay, 5, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7, 8. Nice. Yeah. Halo Kak Adrian. Halo. Salam kenal ya. Salam kenal. Kak Adrian, boleh tahu nggak Kak Adrian tuh ngajar nari di Bimbel Gratis Culture itu dari kapan sih? Udah lama sih sebenarnya ya. Ngajar nari itu sebenarnya dari yang pertama-pertama Kahal Ceria ada. Cuman kan waktu itu saya sempat skip karena ada pekerjaan ke luar negeri. Nah, akhirnya saya balik lagi, baru saya lanjutkan ini ngajar nari di sini. Tuh, udah lama sih. Nggak tahu ya, sekitar 5. Nah, dari pertama Kahal Ceria dimulai 2000 berapa ya? 2015 ya kalau salah ya. 15 apa sekitar segitu deh. Pokoknya enggak deh. Sorry, bukan 2015. 2015 itu awal-awal Sabtu Ceria. Yang dimulai itu kayaknya 2018 sampai 2019. Apa yang mendorong Kak Adrian untuk mau ngajar nari ke anak-anaknya? Oke, kalau itu simpel sebenarnya. Karena saya ngeliat potensi dari anak-anak ini untuk bisa nari ke level yang lebih lanjut gitu kan. Karena basically saya dulu itu nari dari 2012 ya kan, dengan basic saya itu pure hip hop yang benar-benar basic hip hop awal-awal yang pertama kali yang ada di luar negeri juga gitu kan. Terus break dance, jadi basic saya itu gitu. Jadi saya lihat mereka punya potensi, kenapa tidak gitu sih sebenarnya. Kalau boleh tahu manfaatnya atau faedahnya apa sih untuk anak-anak ini? Apakah ada kaitannya dengan masa depan mereka kelak? Ada banget. Dengan mereka memiliki satu basic yang mungkin sebenarnya zaman sekarang itu nari banyak ke arah K-pop dan segala macam ya. Tapi kalau ketika mereka punya basicnya dari hip hop, itu sebenarnya mereka bisa aplikasikan itu ke beberapa model tarian, ibaratnya gitu. Nah, kalau ditanya ke depannya kayak gimana,
sebenarnya mereka itu bisa loh untuk daftar kayak ke kelas-kelas yang di luar, dan ujung-ujungnya entah mereka jadi guru atau ikut penampilan, perform dan segala macam. Itu bisa banget untuk pertama menghasilkan uang juga kalau menang gitu kan, ikut lomba-lomba gitu. Ada kan dari sini satu tim kami, nggak satu tim kami juga sih, awalnya mereka juga dari anak-anak Ceria ya, yang sekarang jadinya tim utama juga gitu. Ada tim-timnya Saso, ada juga Aulia yang dari sini. Nah itu mereka tuh yang dari awal saya lihat ada potensi, akhirnya kita kakak-kakak, ayo deh kita gali aja mereka sama-sama gitu. Kadang-kadang kalau dibilang referensi itu, aku referensi dari lomba-lomba di luar negeri. Kalau ada yang tahu Red Bull BC1 dan Red Bull All Star, nah itu salah satu referensi aku sih. Aku tuh punya pengalaman unik. Jadi dulu itu karena aku breakdance, aku itu sering ikut lomba-lomba. Gak cuman perform. Nah kan dulu itu aku jadi ceritanya nih ya, aku itu ngikut sebuah tim yang udah lama banget dan udah bubar juga karena orang-orangnya udah pada punya pekerjaan yang lain. Nah dari tim itu aku bisa menghasilkan uang. Itu ketika aku ke SMA ya. Mulai SMA aku ikut tim ini, masuk ke tim ini pun gak gampang ya, karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi dari skill dan segala macam. Nah, aku masuk ke tim ini, dari tim ini bisa menghasilkan uang. Dari mana? Kita punya kepala tim kita yang punya kenalan dengan orang-orang yang lumayan dalam tanda kutip sering banget nyewa penari. Nah, kita jadi dancernya gitu. Itu dapat uang. Kita juga pernah dulu di Saikoji, ya kan? Tim kita pernah dulu jadi back dancernya Saikoji, itu pernah. Pernah juga di Indonesian Idol waktu itu. Terus untuk setelah itu karena ngerasa job dari untuk jadi penari performance itu udah agak kurang, aku pindah nih ke arah battle, karena breakdance itu banyak banget battle-nya dimanapun. Pernah waktu itu ikut battle di Honda, dapat runner up, dan pernah juga ikut battle di Untar, salah satu yang setiap tahun mereka mengadakan battle, itu sponsornya juga lumayan gede. Itu sempat jadi juara dua juga di sana. Kenapa aku tadi bisa ngomong kalau anak-anak tuh sebenarnya bisa loh ikut lomba dan segala macam? Karena apa? Aku tuh udah pernah experience di sana gitu. Itu satu. Kedua, ya aku lihat di sini udah banyak banget performance yang sebenarnya mereka nggak yang terlalu ahli-ahli banget, cuman karena cover up dance dari TikTok dan segala macam, mereka bisa banget loh untuk mendapatkan uang dan menghasilkan uang dari sana gitu loh. Itulah kenapa aku ngeliat, oh sekarang tuh menari tuh bisa jadi ladang pencarian juga nih sebenarnya buat anak-anak gitu loh. Makanya aku mau kalau aku bisa dengan hal yang susah pada saat di zaman aku dulu, kalau sekarang udah punya akses banyak, which is mereka harusnya bisa lebih tinggi lagi jalannya gitu. Harapan Kak Catherine sama Kak Angel apa nih? Kalau harapan aku sih udah pasti aku pengen banget ngeliat anak-anak itu lebih percaya diri, yang pertama. Terus yang kedua, bisa jadi koreografer dan dancer yang profesional. Itu benar-benar cita-cita Kak Catherine banget buat setiap anak-anak Hal Ceria yang ikut kelas nari. Nah, Catherine berharap banget anak-anak tuh bisa lebih jago daripada kakak-kakaknya, terutama bisa jadi dancer yang profesional dan juga koreografer yang profesional. Kalau aku juga berharap apapun yang kakak Catherine, Kak Adrian sama aku tampungin ke mereka bisa gunakan di selanjutnya, entah itu buat ngajarin orang, entah itu buat cuma untuk di sekolah tampil gitu. Aku berharap apapun yang kita ajarin ke mereka bisa mereka gunakan di hidupnya sendiri masing-masing gitu, berguna jadi. Itu sih. Terima kasih banyak ya kakak-kakak. Bye.